Saya selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Sang Surya yang akan dipandu oleh Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara memperhatikan dan seterusnya menimbang dan mengingat dan seterusnya berdasarkan pembicaraan dan keputusan rapat pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara tanggal 17 Syawal 1443 Hijriah menetapkan keputusan pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara tentang pengangkatan Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah 09 Sidumulyo BJ masa jabatan 2022-2026. Pertama, memberhentikan dengan hormat Saudara Pujiono SPD sebagai Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah 09 Sidumulyo BJ terhitung sejak tanggal surat keputusan ini dikeluarkan, dengan ucapan terima kasih atas amanah yang telah dilaksanakan selama menjabat sebagai Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah 09 Sidumulyo BJ. Kedua, mengangkat dan menetapkan nama Pujiono SPD nomor kartu tanda anggota Muhammadiyah 1029-275, tempat tanggal lahir Tandem 12 Januari 1963, ijazah terakhir S1 Estetik Serabi Mekah, jabatan Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah 09 Sidumulyo BJ. Saya melantik saudara sebagai Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah 09 Sidumulyo BJ masa jabatan 2022 sampai 2026. Saya bertanya lebih dahulu, apakah saudara bersedia dan siap untuk dilantik? Bersedia dan siap. Setelah saudara menyatakan kesediaan dan kesiapan, selanjutnya saudara membaca ikrar dan janji pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dengan memohon hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, saya Pujiono SPD, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Muhammadiyah 09 Sidumulyo, saya menyadari bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan gerakan tajdid merupakan gerakan kami bagi pengembangan wawasan dan pemikiran, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan masyarakat dan gerakan ekonomi. Dua, bahwa saya akan berusaha dengan sungguh-sungguh
untuk mengemban amanah sebagai Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Muhammadiyah 09 Sidomulyo Binjai periode 2022 sampai 2026 dan mentaati ketentuan organisasi dan keputusan permusyawaratan serta Hikmah Perjuangan Muhammadiyah. 3. Saya akan bersungguh-sungguh mensosialisasikan akidah yang benar, ibadah yang murni, akhlak mulia, dan muamalah duniawiah berdasarkan dan bersumber Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. 4. Saya berusaha dengan bersungguh-sungguh meningkatkan kuantitas dan kualitas amal usaha Muhammadiyah yang saya pimpin sebagai sarana dakwah bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 5. Saya berjanji dengan penuh tanggung jawab dan siap melaksanakan tugas serta kewajiban yang diamanatkan kepada saya sebagai Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Muhammadiyah 09 Sidomulyo Binjai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan kesehatan memberhasilkan visi, memberhasilkan misi dan jalannya amal usaha Muhammadiyah serta meridhoinya. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Selasa tanggal 1 Zulqa'dah 1 Mei 2022 Miladiah, atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, saya Profesor Dr. Haji Hasyim Nasution MA, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, melantik Saudara Pujiono SPD sebagai Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah 09 Sidomulyo Binjai periode 2022-2026 berdasarkan surat keputusan pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara nomor 33 Kep 2 Romawi titik 0 D 2022 tanggal 9 Syawal 1453 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Mei 2022 Miladiah. Semoga saudara dapat menerapkan sikap kepemimpinan, siddiq, amanah, fatanah, dan tabligh dalam upaya mencapai tujuan Muhammadiyah, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan saudara diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita yang hadir pada kesempatan ini mendapat taufik dan hidayah serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayahnya kepada kita. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini, yaitu dalam rangka acara pelantikan yang prosesinya baru saja kita saksikan bersama. Pesantren Muhammad Kuala Madu Binjai itu mengalami peningkatan yang boleh dikatakan cukup signifikan, namun karena sarana dan prasarana kita kurang memadai, maka kita terpaksa melakukan seleksi yang begitu ketat atau pengurangan jumlah. Kemudian tentang disiplin secara umum, disiplin guru dan siswa ini terus berangsur lebih baik karena kita melakukan pengetatan starting dari dia masuk dan seterusnya. Administrasi ada yang rutin, alhamdulillah juga berjalan dengan baik. Kemudian meskipun kita tahu bahwa hampir 2 tahun kita mengalami pandemi, proses kegiatan belajar mengajar kurang berjalan sesuai dengan semestinya. Ada 2 agenda besar administrasi, alhamdulillah dapat kita jalankan dengan baik dengan hasil yang signifikan. Yang pertama yaitu akreditasi. Akreditasi baru kali inilah kita menggunakan Zoom, barangkali karena pandemik, maka alternatif itulah yang ditempuh. Dan alhamdulillah berkat kerja keras dari tim yang solid, kita memperoleh hasil 97 dengan kriteria A, kategori A. Kemudian satu lagi agenda besar tentang administrasi yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu IDM. IDM itu singkatan dari evaluasi diri madrasah. Ini kabarnya IDM ini dilakukan setiap tahun. Itu dilakukan evaluasi secara proses. Proses itu ya kegiatan-kegiatan keseharian, administrasi keseharian itu hampir sama dengan proses akreditasi, cuma tidak ada semacam interview. Nah, di sana ada semacam asesor juga, tapi tidak seperti akreditasi. Asesor itu juga mereka dari pusat. Pertama, sekali lagi alhamdulillah dipercayanya saya sebagai kepala sekolah periode 2022-2026, dan sama-sama kita ketahui bahwa unsur pimpinan terutama di mahat kita ini yaitu sudah bertambah. Pihak-pihak yang mengevaluasi madrasah ini semakin banyak. Ya, starting dari Dasmen Kota Binjai, PDM Kota Binjai, di Dasmen Sumatera Utara juga PDM, belum lagi pemerintah. Jadi artinya Bapak Ibu, khususnya di Madrasah Aliyah, kita ini tidak bisa tenang-tenang. Kita ini tidak bisa berleha-leha. Apa yang menjadi kekurangan kita pada masa lalu, mari sama-sama kita perbaiki. Saya tidak ada artinya sebagai kepala sekolah kalau Bapak Ibu tidak hebat. Yang hebat itu adalah Bapak Ibu. Mohon kerjasamanya dengan baik. Kita akan melakukan beberapa penguatan. Penguatan apa? Terutama yang menjadi kekurangan kita. Ya, misalnya penguatan di bidang jumlah santri dan santriah ini, kita harapkan kerjasama yang baik antara kita ini akan terus memperoleh kepercayaan di kalangan masyarakat Sumatera Utara dan jiran Sumatera Utara. Kemudian disiplin guru. Nah, disiplin guru ini akan kita
lebih tingkatkan lagi dengan cara bagaimana nanti secara perlahan saya juga sudah melakukan rancangan-rancangan untuk sama-sama kita meningkatkan disiplin guru dan murid. Administrasi juga demikian, karena administrasi ini sepertinya katakanlah bahasa awamnya itu sepele, tapi ini cukup ribet yang harus kita tekuni. Kemudian akademi, tadi ketinggalan Bapak pimpinan bahwa alhamdulillah alumni yang lalu itu ya beberapa orang alhamdulillah lulus di Timur Tengah, di beberapa negara, ada di Mesir, kemudian di mana lagi ya, lupa, Madinah yang siatan itu, di Yordan, dan ada yang lain lagi. Kemudian untuk alumni tahun ini menyambung prestasi tadi Bapak Ibu, maaf tertinggal. Tahun 2001 dan 2022 yang lalu, alhamdulillah anak-anak kita yang lulus perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan itu sebanyak 34 orang. Alumni termasuk rekor tertinggi ya, dibanding dengan tahun sebelumnya. Dan saat ini kita sedang menunggu pengumuman dari perguruan tinggi negeri, yaitu melalui jalur SNBPTN atau lebih dikenal dengan jalur UTBK. UTBK ujian tertulis yang lulus di PTN. Masalah ekstrakurikuler Bapak Ibu sekalian, yang lalu kita membuat ekstrakurikuler baik itu akademi maupun life skill, yang totalnya itu ada 10 ekstrakurikuler yang ini bersumber dari dana BOS. Untuk life skill kita kita buat yang berdana BOS itu masih istilahnya itu listrik komersial. Listrik komersial ini sederhananya bisa memperbaiki kipas angin, pompa air dan sebagainya. Sampai kami juga punya semacam langan-langan besar, yaitu bisa membuat semacam dinamo, apakah dinamo bot atau dinamo yang lebih besar dari bot dan seterusnya, atau lebih dikenal dengan gulung dinamo. Nah, itulah yang lalu Bapak Ibu sekalian, maaf tertinggal. Kemudian ini yang harus kita pacu lagi ke depan Bapak Ibu sekalian, dan tidak kalah pentingnya ini juga masalah SAPRAS ya, ini juga menjadi salah satu alat dukung untuk sama-sama kita mensukseskan institusi yang kita cintai. Ya Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang menjadi inti ke depan adalah mari kita kerja keras ya, niatkan bahwa kerja kita itu adalah ibadah. Mudah-mudahan Allah akan membantu kita sama-sama untuk mensukseskan ya institusi ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala az-zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Muthalib, Wakil Sekretaris PWN, kami bersama dengan Pak Muslim, Kepala Kantor kita atau Kepala Sekretariat kita. Terima kasih atas kehadirannya dan kita hormati Ketua PDM Binjai Pak Yundiser
MPD dan Bapak Hendra John, Sekretaris. Hadir juga di sini Bendahara Dikdasmen Wilayah dan Kepala Kantor Dikdasmen Gunawan, dan tentu saja barusan tadi masuk itu Sekretaris dan Bendahara Dikdasmen PDM BJ. Hormat kita juga kepada Mudir dan Wakil Mudir, dan tadi saya sampaikan tahniah kepada Pak Pujiono, Barakallah. Kalau secara adat selamat, tapi kalau dilihat dalam Al-Quran nggak ada kata selamat. Salam ada ya. Semoga Pak Pujiono diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan amanah ini. Dari Pak Pujiono semakin banyak kita mengawasi. Itu hasil dari konsultasi PWN ke pusat lembaga pesantren, dan nanti kalau tidak ada perubahan pesantren ini berapa orang yang layak tinggal di sini. Tapi sementara karena sudah kita terima, ya itu sudah oke. Kemudian juga saya sampaikan rapat PWN kemarin sore juga, karena kita tahun ini menambah santri. Saya baru tahu kemarin itu, dan kebetulan rapat besoknya waktu hari Ahad itu kemarin bersama Pak Dadang Ahmad. Dia memberi ceramah di rumah dinas Gubernur Bupati. Kemudian dia minta kemari, ya kita tentu senang. Saya dampingi dia bersama Pak Khalid kemari dan Pak Khalid ya. Nah, banyak informasi, dan dalam waktu tidak lama dia lihat perpustakaan kita. Dia juga prihatin nanti akan dibantu karena dia koordinator bidang majelis pustaka dan informasi, akan lebih mudah mencari aksesnya, mendapatkan buku-buku. Tapi tentu yang manual juga harus diperkenalkan. Selain nanti kalau sudah lengkap sarananya itu ada sekian komputer yang memenuhi standar, nah, mungkin itu ya guru hadis harus mempelajari metode mengaksesnya itu ya supaya lebih mudah masuk ke buku itu. Tapi kemudian waktu kemarin biasalah kalau datang pimpinan semua berdatangan saran-saran ya, dari Mudir juga dari yang lain menyampaikan tidak mungkin lah, tidak, lokal kita sudah tidak cukup ya. Dan mungkin ada lokal sementara, tapi mana boleh sementara itu kan ada batas waktunya ya. Nah, kita kemarin juga sudah menyetujui pertambahan lokal itu di sini di lantai 2 ya. Nanti akan dihitung itu berapa itu, cuma pastinya apa 4 kelas atau hanya 2, kita lihat kemampuan keuangannya ya. Dan tadi itu jangan sampai Pak Pujiono bos kita terhenti, karena kemarin ketika bicara dengan Profesor Dadang Ahmad, dia pernah jadi ketua PM Jawa Barat ya. Di Garut itu pesantren yang juga terkenal setelah Muallim Hijau ya. Kalau diraih sekarang dialah yang nomor 2 kira-kira begitu. Yang santrinya hampir 1.500 itu juga dibatasi karena sarana yang terbatas ya. Ini sudah nggak bisa dengan dikutip dari anak-anak ya, uang sekolahnya, living costnya, yang lain-lainnya termasuk kesehatan cuma 750 dengan 775 ya. Bisa 800 dengan 750 ya. Dia di sana itu mungkin Bandung gayanya lain ya, 1.500.000. Tapi rapat PWN kemarin memutuskan itu untuk Mudir ya. Ya karena ini sudah diberitahu orang tua santri tidak ada kenaikan untuk tahun ajaran 2022-2023. Karena sudah diberitahu lebih dahulu. Dan kita akan berusaha, kalau bangunan ini tadi Pak Ilham kebetulan memberi pengajian di rumahnya almarhum Dr. Tala.
Ya, dia ikut juga mengaji di situ, tapi tadi gilirannya sekretaris kita Irwan Saputra, dia menyampaikan ini kepada keluarga almarhum dan nanti berikan proposalnya, nanti akan turun tim di sini menghitung dulu berapa itu. Ya, karena PWM pun hanya prinsipnya setuju dibangun, berapa lokal, apa semua lantai 2 Pak lokal. Tapi tadi ada gambarannya keluarga almarhum ingin terus. Jadi saya ketemu dengan menantunya, anaknya itu selalu ditanyakan pesantren ini. Begitu berkesannya mereka dengan pesantren. Mungkin nanti akan mereka bantu 1 lokal. Nah, kalau itu mungkin jadilah 4 lokal kemungkinannya. Karena kita ini menangani anak-anak yang sedang tumbuh. Ya. Kalau menangani manusia kita tidak tahu apa, bisa saja terjadi musibah. Jadi kita mesti memiliki saving, mana terjadi tahu apa ada masalah-masalah, kemudian tidak repot ke sana kemana. Jadi ini harus betul-betul dikaji karena terjadi perubahan-perubahan dengan masa almarhum itu dulu yang mungkin biasa-biasa saja, yang sekarang kita lakukan secara lebih terhitung ya, lebih profesional. Termasuk ya pelayan-pelayan di luar akademis seperti satpam dan kebersihan dan lain-lainnya. Itu saya kira yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, Indonesia ini negara demokrasi. Ciri dari negara demokrasi itu masyarakatnya bertarung, kompetisi sangat tinggi. Karena itu diperlukan orang yang kualitasnya juga mumpuni, bisa masuk ke dalam sistem kenegaraan dan masyarakat yang berkembang itu dengan keilmuan dan keterampilan yang mumpuni. Supaya orang memiliki ilmu dan kemampuan yang mumpuni itu, basic pendidikannya yang dasarnya itu harus kuat. Saya merasakan hal yang seperti itu. Jadi SLTP, SLTA-nya itu harus betul-betul meletakkan dasar keilmuan. Sehingga dan mereka, kalau tadi kita selalu sebut ke Timur Tengah betul, tapi dia pulang pasti kayak Pak Ustadz Rabbani. Ya. Dia tidak bisa mengobati orang. Dia tidak bisa bangun rumah sakit. Dia tidak bisa bangun gedung, jembatan dan segala macam. Jadi cara yang seperti itu sudah bagus, bukan salah. Kita punya tempat lainnya itu yang nggak bisa. Nanti masuk diterima bisa lah melalui KKN perserikatan. Karena segannya rektor itu, ini ketua PWM apa ayah ini katanya kan. Nanti dia ada kesempatan ngomong diulangi yang itu, malu juga saya jadi rektor katanya kan. Ini ketua PWM sudah nggak didengar lagi WA-nya, kan bisa saja seperti itu kan. Nah, maka kita harus siapkan sehingga unsur itu bukan orang saja yang menikmati, tapi ada yang dari sini nanti. Karena kalau dia dokter, orang beragama itu akan lebih mudah kalau dia punya ilmu. Memang betul beragama itu mengamalkan agama. Tapi biasanya kalau orang belum punya ilmu, udah tua dulu kita tunggu nanti mengamalkan agama dia. Karena udah terbayang sama dia, atau sudah mendaftar dia jadi camat. Dia sadar karena itu itu fitrah kemanusiaan, mau ketemu dengan Tuhannya ya. Tapi sebagusnya ketika dia masih energi, diposisikan dia di tempat tertentu, dia memiliki ilmu agama dan ilmu itu tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang. Saya pernah diminta Zoom bersama oleh Fakultas Kedokteran kita. Saya disuruh bicara bagaimana mengangkat dokter yang Islami. Saya bilang itu kalau Al-Islam kemudian nggak mempan itu. Kenapa? Karena basicnya itu anak SMA yang negeri di mana-mana, nggak pernah dengar Muhammadiyah. Universitas yang jamiah yang bergengsi lah gitu. Jadi itu perlu kita siapkan itu. Maka saya sudah bilang sama Pak Pujiono, ya,
Nah, karena namanya pendidikan, kualitas itu ditentukan oleh guru. Guru itulah kurikulum, hidden kurikulum, kurikulum yang tersembunyi. Bagus pun disusun kurikulumnya, kalau gurunya tak mengerti itu, nggak bisa diajarkannya. Apa yang mau diajarkannya? Guru-guru ini memang belum saya lihat dokumennya, tapi ini sudah tamat 5-10 tahun yang lalu. Ketika yang kawannya Pak Ujono kemarin bersama 2 orang itu dari 10 tahun yang lalu dia tamat. Ilmunya tak pernah diupdate. Dulu ketika saya direktur Pasca di UIN, Pak Fadil itu karena mantan direktur Pasca, dia di UIN 2. Ada kawannya dari UCLA, California University di California, Pak Atok Muzar, waktu itu dirjen dia di Kementerian Agama dan Pendidikan, datang. Ada pendaftaran guru-guru yang setingkat namanya Alia yang umurnya sudah terbatas. Sumatera itu tempatkan di situ di Balai Diklat Kementerian itu. Saya diajak oleh Pak Atok itu. Kemudian kita kasih motivasi dulu guru-guru ini. Coba ya Pak, panggilnya satu guru. Ibu udah berapa umurnya? Dari 55 Pak. Itu dari Aceh. Pernah Ibu tahun berapa tamat? 35 tahun yang lalu Pak. Pernah Ibu ikut penataran guru? Nggak pernah Pak. Syukur kali sekali ini. Kemana mas sekolahnya berkualitas? Tahu saya ya, saya cerita sedikit mengenai saya. Saya sekolah di kampung saya PGAP dulu namanya. PGAP dulu ada PGAA. Kalau PGAP itu untuk jadi guru SD, kalau tamat dulu, kalau PGA untuk guru SMP ya. Sekarang ada yang guru harus sarjana, kalau dulu nggak pala begitu. Malah SGB tamat SMP 1 tahun bisa jadi guru SD dulu ya. SGB nggak ada lagi SGB SGA itu. Tukar PG SMP, PG SDA ya, udah berubah. Ya guru-gurunya nggak ada, belajar tak belajar gitu ya. Apalagi kalau musim panen biasa lah ya. Alasannya selalu itu membantu orang tua sakit. Itu saja lah kan alasan di surat itu, karena bikin surat di sekolah, cara membuat surat. Sebelah sini ini, sebelah sini ini, tanda tangannya, ini pembukaan, ini isinya, ini alasannya gitu. Alasannya selalu itu. Itu tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin lagi kita bisa bertahan seperti itu. Jadi harus terus, tapi tentu ini bertahap lah. Maka saya bilang, Pak Rektor sudah saya bilang, Pak Rektor tolong di backup. Nanti prodi-prodi di sini yang punya keilmuan nanti akan bukan mau penataran guru-guru kita serentak enggak. Kita update lah kalau bahasa anak sekarang ini ilmunya itu ya, berdiskusi lah ya, berdiskusi lah. Jadi sehingga tidak bisa hanya sekedar motivasi-motivasi, semua itu sudah termotivasi saya kira ya. Tapi memang harus ada yang secara implementatif jelas bisa kita tingkatkan. Dan kita berharap mungkin tidak tahun ini orang tua karena masuk fakultas kedokteran ini toilet bendahara BPH UNSU, masuk ke UNSU itu pun walaupun anak Muhammadiyah bayar juga sekian ratus masuknya, belum lagi uang kuliahnya ya. Tapi di antara wali-wali murid ini ada yang mampu nanti kalau dia punya peluang gitu ya. Atau di mana di UNSU. Jadi sebetulnya saya punya kawan-kawan juga ya, dengan rektor UNSU dengan W1-nya itu saya kenal betul. Beberapa kali kami di tim sel KPU ya, akrab berbulan-bulan bersama ya, satu kamar, banyak hal yang dibicarakan di situ dan tahu persis saya. Rektor UIN Jakarta juga. Jadi kalau anak-anak kita diundang lulus di Lok Semawe, ya bukan salah, itu sudah bagus. Tapi harusnya kita meningkat terus. Tapi itu tidak ada jalan lain kecuali juga guru-gurunya ya bisa melihat soal-soal itu.
Apalagi kita juga ingin ada alumni dari sini jadi pegawai, pengambil kebijakan nanti. Ya. Karena kepala dinas itu nggak bisa, walaupun dia TS yang sukses mengangkat bupati, dia tidak bisa mengangkat kalau dia nggak pegawai negeri, pengambil kebijakan kepala dinas. Jadi kita inginlah ya dengan ayat yang saya baca tadi itu, inna ghayra man istajata. Apa syaratnya? Qawiyun, kuat pimpinannya, kuat timnya, ya. Tidak mungkin kuat kalau tidak saling mendukung. Nah, jadi walaupun ada mudir, ada wakilnya, ada kepala sekolah sanawiyah dan aliyah, ini mesti saling mendukung. Sama seperti saya katakan tadi, ya, PWM terus akan mendiskusikan ini baik dalam tim khusus yang ditunjuk oleh PWM maupun bersama. Dan nanti tentu akan ada struktur. Kita terus berkonsultasi dengan pimpinan pusat, ya, bagaimana struktur ke depan dalam pengelolaan pesantren ini, ya. Nah, itu tentu itu yang kita inginkan sehingga Muhammadiyah ini betul-betul, dan ini menjadi idola kita, ya, idola kita. Kalau demikian, ibu-ibu guru, ustaz dan ustazah sudah maklum, ya, sudah maklum di awal apa yang saya sampaikan tadi. Tak ada penambahan pemasukan, maka kemungkinan penambahan perbaikan perbaikan nafkah pun kecil kemungkinan, Pak Mudir kan? Karena nggak ada penambahannya. Tapi kalau ada penambahannya mungkin bisa dihitung, ya. Sebenarnya secara isyarat sudah saya sampaikan seperti ini. Itu gunanya sampaikan. Nah, saya kira itu mungkin sudah 2 kali saya juga bicara, tapi saya ingin ulangi itu mengenai itu, ya. Surah Al-Mujadilah ayat 11 itu. Alladzina amanu idza tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullah wa idza qila suzu fansuzu baru yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu ya'lamu wallahu bima ta'maluna khabir. Apa yang kamu lakukan nanti kamu dikasih tahu. Jadi nggak ada yang lewat, dikasih tahu. Ya. Jadi di situ itu jama fafsahu, berlapang-lapang, itu artinya bersenang-senang. Jadi saya berharap, kita berharap, ya bersenang-senanglah, nikmatilah profesi guru ini sebagai sesuatu keberkahan di dalam itu. Keberkahan di dalam itu. Dan itu bersama, tidak sendiri. Memang tadi harus kuat, harus amanah, prinsip manajemen oleh Ibnu Taimiyah, tapi juga harus bersama paksa. Kira apa di sini aja, saya potong karena azan. Ya. Mohon maaf ada kekeliruan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat keberkahan